Shalom Community Harvest Church. Hari ini kita ada ibadah online lagi, tapi saya percaya bahwa kita tetap semangat memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mau memuji muliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kalau Tuhan sudah bersatukan setiap kami, dimanapun kami berada, walaupun kami terbatas ruang, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada, dan kami percaya buat setiap nyanyian dan puji-pujian kami ini boleh menjadi wangi-wangian yang harum untuk Engkau. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tiba saatnya. Sekarang kita mari nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia.
segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Jesus, because you are worthy to be praised, oh God. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Because you are worthy, worthy. Sing and now my shame is gone. I'm amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Worthy. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Worthy. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Oh, we wanna sing to your name. Worthy, worthy. Your name is worthy, your name to be praised. We love you, O Lord. We love you, O God. Hallelujah, Jesus. We need you, God. We need more of you. Hallelujah. Holy Spirit, come. Be exalted. Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above all name.
Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Let your glory fill this place. You alone deserve all praise. You're the name above. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Say, what is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? You are Let's all love song too. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Oh God. Jesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kalau di waktu yang singkat ini kami masih boleh memuliakan muji namamu. It's all because of your mercy and grace upon our life. Thank you for loving us unconditionally. Thank you for spending your time with us every single day, in every situation. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kamu sampaikan, kami percaya itu semua dari Engkau. Dan biarlah itu boleh berbuah dan tertanam di dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami boleh memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami melalui firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, yuk mari sama-sama kita mau dengerin sedikit pesan Tuhan tentang memberi kepada setiap kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, kalau kita bicara soal memberikan persembahan, memberi gitu ya, memberi itu bukan hanya sekedar ketika kita memberi terus Tuhan memberkati. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita memberi Tuhan pasti berkati kok, ketika kita menabur kita pasti menuai. Ya benar, hal itu nggak salah gitu ya. Ya benar, hal itu
pasti terjadi. Tapi hari ini kita sama-sama mau menyadari gitu ya, bahwa ketika kita memberi, bukan hanya kita ini memberi karena kita mau dapat sesuatu, bukan sekedar ketika kita menaruh sesuatu kemudian kita mendapat imbalan, atau mungkin ketika kita menaruh sesuatu kemudian tahu-taunya kita dapat bunga. Nah, kalau hal seperti itu gitu ya, itu mungkin lebih condong ke investasi gitu ya. Nah, jadi hari ini gitu ya, kita mau belajar gitu bahwa ketika kita memberi, jangan kita memberi kemudian kita berharap sesuatu gitu ya. Kalau seperti itu namanya bukan memberi gitu. Nah, melalui ayat yang kita baca tadi di Yohanes 3 ayat 16, kita diingetin gitu ya sama Tuhan, dan plus gitu ya, Tuhan juga kasih contoh ke setiap kita bahwa Tuhan itu mencintai kita, karena itu Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia mengasihi kita, karena itu Ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, melalui ayat ini gitu ya, kita diingetin lagi sama Tuhan bahwa memberi itu bukan hanya sekedar supaya kita ini dapat sesuatu, tapi biarkan ketika kita memberi, biarkan kita memberikan dengan mengasihi. Biarkan kita ini memberi dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan gitu. Nah, kalau buat pasangan gitu ya, buat pasangan kita atau mungkin teman kita atau mungkin orang tua kita, ketika mereka mau ulang tahun gitu ya, kita mungkin siap-siap gitu ya, kayak mulai mikir kasih kado apa ya, terus kita mau kasih surprise apa ya, kayak gitu. Nah, sama gitu ya dengan Tuhan pun itu juga begitu dengan kita. Tuhan itu mengasihi kita, jadi Ia itu sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ia sudah memperkirakan apa yang terbaik buat kita, rencana-rencana apa yang terbaik buat kita. Nah, karena itu respon kita kepada Tuhan maka seharusnya adalah kita mengasihi Tuhan kembali, kita mengasihi Dia kembali. Jadi saat kita memberikan persembahan, biarlah jangan sampai kita memberi supaya kita ini dapat sesuatu, tapi biarkan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati dan penuh kasih kita kepada Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sepanjang berkat-Mu Bapa, dan sebentar Bapa, kalau kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah Bapa Engkau yang ajar kami, Engkau yang ajar setiap kami, supaya ketika kita memberi, biarlah kita memberi dengan mengasihi, biarlah kita memberi dengan sepenuh hati Bapa. Dan jangan biarkan Bapa ketika kita memberi karena supaya kita ini dapat sesuatu Bapa, tapi biarlah Bapa kita memberi dengan benar-benar karena kita mengasihi Engkau Bapa. Thank you Tuhan, biarlah Bapa persembahan-persembahan yang ada ini bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian.
Yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church. Wah, saya berdoa dan berharap dimanapun kalian berada, kalian baik-baik saja dan kalian tetap bersemangat ya mengasihi Tuhan dan melayani gerejanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih atas malam hari ini kalau kami kembali boleh berkumpul bersama. Semua adalah karena rahmat-Mu, karena kasih karunia-Mu. Bapak, aku berdoa, berkati firman-Mu, urapi firman malam hari ini, biar Engkau sendiri yang melalui bibir hamba-Mu yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang mendengar. Dan aku berdoa biarlah setiap orang yang mendengar firman malam hari ini, Kau melembutkan hati mereka dan menjadikan hati mereka seperti tanah yang baik, sehingga setiap benih firman-Mu yang jatuh, yang tertabur dalam hati mereka itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Bapak, aku berdoa biarlah firman malam hari boleh menjadi jawaban, menjadi terang, menjadi pendorong bagi setiap kami mendengar, terutama di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Wah, sudah lama kita nggak ketemu ya. Tapi saudara, saya percaya suatu kalian mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, firman Tuhan ini akan menjadi jawaban bagi setiap kalian. Nah, malam hari ini judul dari sharing ya, yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah Do not forget your identity. Ya, do not forget your identity. Jangan lupakan identitas dirimu. Saudara, kita tahu bahwa sebagai warga negara Indonesia, begitu kita berumur 17 tahun, maka kita berhak dan wajib memiliki yang namanya KTP, kartu tanda penduduk, ya, ID card. Dan di KTP itu tertulis dengan sangat jelas nama lengkap kita, tempat, tanggal kita dilahirkan, kemudian status kita, semuanya jelas. Dan begitu kita memiliki KTP, maka secara hukum kita ini sah, kita ini legal sebagai warga negara Indonesia. KTP itu adalah kartu identitas kita yang menunjukkan nasionalis kita, ya, kebangsaan kita. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, tentu begitu kita percaya Tuhan Yesus dan kita menerima Dia, kita lahir baru, maka kita juga punya identitas yang baru. Yaitu apa? Kita adalah warga dari kerajaan Allah. Bahkan kita adalah keluarga dari keluarga besar Tuhan. Kalian bisa lihat di dalam Efesus pasal 2. Dikatakan bahwa kita bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi kita adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Wah, luar biasa bukan? Jadi sebagai manusia kita punya 2 identitas. Di bumi, identitas kita punya KTP. Tapi secara rohani kita juga punya KTP rohani. Identitas rohani bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Oke, amin. Nah, saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Ada salah satu hal yang mendasari hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 17. Injil Matius pasal ketiga, ayat 13 sampai 17. Di sana dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah.
dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wah, saudara, kita tahu bahwa cerita ini sangat familiar bagi kebanyakan kita. Ini bercerita di mana Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Dan ada sedikit cerita bahwa pada saat Tuhan Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis mencoba mencegah. Karena Yohanes Pembaptis merasa bahwa harusnya dirinya yang dibaptis. Tapi ini kok malah Tuhan Yesus yang datang tidak dibaptis. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan itu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Artinya saudara, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, dia melakukannya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Baptisan memiliki makna yang sangat banyak di dalam Alkitab. Salah satunya adalah baptisan menandakan bahwa manusia lama kita dikubur dan begitu kita keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru. Artinya Tuhan menyatakan sebelum dia melakukan pelayanannya, sebelum dia melakukan ministrinya, dia ingin menunjukkan meskipun dia anak Allah, tetapi dia tidak hidup berdasarkan manusia lama. Dia hidup berdasarkan manusia baru. Nah, saudara, begitu Tuhan Yesus dibaptis dan keluar dari air, nah, ada 3 hal yang sangat menarik di sini, ya. Yang pertama adalah langit itu terbuka. Artinya apa? Langit begitu melihat Yesus dibaptis, maka langit itu sangat terkesan. Langit seolah-olah memberikan konfirmasi bahwa apa yang Yesus lakukan itu betul untuk melakukan kehendak Allah. Setelah langit terbuka, tiba-tiba Roh Kudus turun ya dalam wujud seperti burung merpati. Tuhan Yesus mengalami namanya pengurapan. Dan yang terakhir, terdengarlah suara. Allah Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wah, di titik ini Tuhan Yesus mengalami recognition. Tuhan Yesus mengalami dia diakui di depan banyak orang bahwa identitasnya adalah anak Allah. Bahkan Bapa di surga pun mengakui. Nah, saudara, ini adalah sebuah momen yang besar, ya. Seperti orang itu mau dilantik, diakui. Seperti seorang presiden, ya, mau dilantik, dia diakui depan banyak orang. Dan saat itu Allah Bapa mendeklarasikan, yes, Yesus adalah my son, putraku, anakku yang kukasih, dan kepadanya lah aku berkenan. Bahkan Allah Roh Kudus pun turun ke atasnya seperti dalam rupa burung merpati. Sampai di sini semuanya indah. Yesus sebagai manusia, dia mendapatkan identitas bahwa dia juga adalah anak Allah. Karena kita harus tahu, waktu dia lahir, itu nggak pernah ada suara dari surga yang mengatakan, Alkitab tidak mencatat, ada suara dari surga yang mengatakan, "Hei Yesus, kau adalah anakku yang kukasih." No. Ini terjadi setelah 30 tahun. Ya, setelah Yesus lahir, baru ada sebuah konfirmasi secara terbuka. Oke. Nah, saudara, sampai di sini kelihatannya semuanya baik. Tapi begitu kita masuk Injil Matius pasal yang 4, ada sebuah scene yang berbeda. Kalau kita lihat film itu ya, scene-nya itu setelah indah, damai, tiba-tiba scene-nya itu berubah. Berubah. Di Injil Matius pasal 4, ayat yang pertama dan kedua. Di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang saya tidak paham adalah, seringkali dulu waktu saya baca Alkitab, loh, setelah Tuhan Yesus ini di-acknowledge, dikonfirmasi, ya, bahwa dia adalah putra tunggal Allah, bahwa dia adalah anak Allah, dia punya identitas. Tapi tiba-tiba setelah kejadian scene yang begitu indah, langsung Roh itu membawa Yesus ke suatu tempat, namanya padang gurun. Dan apa yang dilakukan di sana? Ia mengalami namanya pencobaan. Dan siapa yang mencobai? Iblis. Pertanyaan saya, kenapa
setelah mengalami konfirmasi, Yesus tahu bahwa dia adalah anak Allah, dia punya identity. Tiba-tiba dia harus ke padang gurun dan dia dicobai. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan kita tahu dari cerita Injil, pencobaan pertama, karena Yesus lapar, maka apa yang iblis katakan? Di ayat ketiga. Lalu datanglah si penggoda itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang iblis katakan? Jika engkau anak Allah. Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus anak Allah? Ya, jelas Yesus anak Allah 100%. Dia manusia, dia juga adalah anak Allah. Matius pasal 3 ditutup dengan sebuah konfirmasi bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi iblis mencobai Tuhan dan mengatakan, jika engkau anak Allah, artinya iblis mau ngomong, Yesus, yakin gak kamu ini anak Allah? Kok kamu anak Allah? Kok kamu bisa merasakan lapar? Yesus, yakin dah kamu anak Allah? Yakinkah Allah itu berkenan kepadamu? Yakinkah Allah itu berkenan kepada hidupmu? Kalau memang kau anak Allah, kau harus membuktikan. Gimana? Ubah batu jadi roti. Saudara, pernahkah kita mengalami bahwa di dalam hidup kita, saya percaya semua manusia hidup itu pasti mengalami yang namanya masalah. Dan masalah itu datang silih berganti. Kalau kalian masih ingat, waktu saya sharing di ibadah Zoom, saya mengatakan bahwa kamu nggak perlu cari masalah, masalah itu akan datang kepadamu. Masalah nggak perlu dicari, masalah nanti yang datang. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena esok itu punya kekhawatirannya. Artinya apa? Kamu nggak perlu cari masalah, besok pasti ada masalah. Manusia hidup penuh dengan masalah. Dan kadangkala satu masalah belum selesai, masalah kedua datang. Masalah ketiga datang. Keempat datang. Saya pernah sharing, seringkali masalah itu seperti seorang tukang pukul yang mencoba memukul kita 1 pukulan, 2 pukulan, 10 pukulan, sampai kita tumbang. Bahkan kadang setelah kita tumbang masih dipukul. Dan di titik itu seringkali iman kita diuji. Di titik saat masalah itu menimpa kita dan kita merasa masalah itu terlalu berat sampai kita nggak sanggup. Seringkali kita akan mengatakan, Tuhan, kamu di mana? God, where are you? Atau kita mengatakan, Tuhan, apakah Engkau ini mengasihi aku? God, are you love me? Lalu mungkin kita juga mengatakan, God, why you not help me? Tuhan, mengapa kamu nggak tolong aku? Saudara, apakah pengalaman kita seperti itu? Kita harus menjawab, ya, seringkali pengalaman kita seperti itu. Pengalaman Anda dan saya sama. Sehingga saat masalah terlalu berat, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita mulai meragukan penyertaan Tuhan. Kita mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik. Kita mulai merasa bahwa betul nggak ya hidupku itu diberkati? Betul nggak ya aku ini anak Tuhan? Kok aku anak Tuhan, tapi hidupnya orang lain lebih enak dari aku? Kok aku ini anak Tuhan? Ya kan, rajin ke gereja, ikut ibadah Zoom, bahkan ikut ibadah online via YouTube, bahkan ikut cell group, bahkan aku pelayanan. Tapi mengapa begitu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita merasa hidupnya orang lain lebih enak. Bahkan kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan, kita merasa orang nggak percaya Tuhan ini hidupnya kok mujur, hidupnya kok enak sekali, nyaman sekali. Ya. Punya usaha, usahanya sukses, tidak bingung sana, tidak bingung sini. Kita melihat enak. Lalu kita mulai mempertanyakan. Apa yang kita pertanyakan? Kita mulai mempertanyakan identitas kita. We start to ask about our identity. Saudara, seringkali begitu masalah datang, iblis punya satu goal. Iblis ingin merusak identitas kita di dalam Kristus. Sama seperti iblis mencobai Tuhan Yesus. Apa iblis katakan?
If you are the son of God. Jika kamu anak Allah. If. Seringkali saat masalah itu tiba, masalah itu datang silih berganti, iblis mulai akan memberikan sebuah pertanyaan ini. Kata pertama adalah if you are the son of God. If you are the son and the daughter of God. Yakin hidupmu seperti ini? Kenapa kamu untuk makan aja susah? Kenapa hidupmu penuh hutang? Kenapa kamu sakit gak disembuhkan? Kenapa kamu usaha tapi gak berhasil-berhasil? Kenapa kamu cari kerja ditolak-tolak? Maka iblis bertanya, are you sure? Apa kamu yakin? Kamu anak Tuhan. Are you sure? You are in the right track? Apa kamu yakin kamu berada dalam sebuah track yang benar? Saudara, ada pertanyaan yang banyak orang Kristen tanyakan, termasuk saya. Termasuk saya. Tapi saat saya merenungkan firman Tuhan, saya menyadari satu hal. Seluruh masalah terjadi dalam hidup kita, iblis ingin menyerang identitas kita di dalam Tuhan. Iblis selalu mengatakan, if you are the son of God. Dan setelah iblis bertanya, kalau kita perhatikannya, iblis akan memberikan sebuah question mark, tanda tanya. Dan tanda tanya itu bentuknya seperti apa? Seperti ular. Artinya apa? Iblis mencoba merebut identitas kita di dalam Tuhan. Banyak anak Tuhan begitu mengalami penderitaan, masalah, iblis menyerang identitasnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mulai bertanya. Mereka akan mulai doubt, ragu, meragukan, betul nggak ya? Tuhan itu baik. Betul nggak ya? Tuhan itu menyertai aku. Betul nggak ya? Tuhan itu tolong aku. Kok hidupku seperti ini? Nggak ada perubahan. Saudara, banyak anak Tuhan gagal. Banyak anak Tuhan akhirnya mencari shortcut. Banyak anak Tuhan akhirnya apa? Meninggalkan imannya. Banyak anak Tuhan akhirnya memakai cara-cara dunia. Saudara, apa kita seperti itu? Apakah kita berada dalam kondisi seperti itu? Lalu kalau enggak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dari Yesus. Ya, apa yang Yesus katakan di ayat 4, ini adalah sebuah ayat terkenal, Matius 4 ayat 4. Setelah iblis bertanya, jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, tetapi ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana saudara kita bertahan di dalam masalah, terutama di dalam kondisi pandemi? Ya, dan semuanya ini serba tidak menentu. Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Kita tidak tahu kapan kita bisa ibadah onsite lagi. Kita nggak tahu apakah pekerjaan yang kita punya hari ini masih ada tahun depan. Kita tidak tahu bagaimanakah bisnis kita. Kita tidak tahu. Semuanya serba tidak pasti. Saudara, di dalam tengah masalah apa yang Tuhan ajarkan, saat menghadapi hal itu Tuhan mengatakan apa? Tetapi ada tertulis. Artinya apa? Tuhan mengcounter pertanyaan dari iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Efesus pasal 6. Iman itu adalah perisai. Tapi untuk menyerang si musuh, untuk meng-counter attack, kita perlu firman Tuhan. Supaya identitas kita tidak goyah, kita perlu firman Tuhan. That's why read your Bible. Bacalah Alkitabmu. Read your Bible. Bacalah Alkitabmu. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lalu di ayat 5, iblis tidak menyerah. Oke, ronde pertama kamu menang Tuhan. Yesus ronde pertama Anda menang. Lalu iblis, katakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, apa pertanyaannya? Jika engkau anak Allah, if you are the son of God. Pertanyaan yang sama. Mau menyerang identitas Tuhan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Kali ini iblis pakai firman Tuhan lagi untuk menjawab ya. Mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini iblis mulai pakai firman Tuhan. Tetapi apa yang iblis serang adalah identitas. Kenapa saudara? Iblis mau menyerang identitas. Karena saat kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan, maka kita akan meragukan Tuhan. Kita akan meragukan siapakah Tuhan. Kita akan meragukan keberadaan Tuhan. Kita akan meragukan kebaikan Tuhan. Kita akan meragukan kasih Tuhan. Kita akan meragukan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas salib bagi kita. Jika dia bisa menyerang identitas kita. Tapi apa yang Yesus katakan? Sekali lagi, Yesus mengatakan hal yang sama. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ronde 2 Tuhan menang. Ronde 3. Iblis Kalimantan apa? Iblis membawanya ayat 8 pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di titik ini, saudara, mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus akan bertanya, loh, bukankah Bapa di surga itu pemilik alam semesta, pemilik semuanya, langit, bumi, dan segala isi adalah milik Bapa di surga? Mengapa kok iblis bisa mengeklaim bahwa seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya adalah miliknya? Saudara, seringkali yang menjadi ujian terbesar manusia adalah apa? Kekayaan, ketenaran, mamon. Yes, sebagai manusia kita perlu bekerja untuk hidup. Dan kita perlu rajin bekerja. Bekerja sangat keras. Dan kalau yang kalian masih belajar, kalian harus belajar dengan sangat keras. Tapi, that's not your goal. Money is not your goal. High score, high degree is not your goal. Itu cuman sarana. Banyak orang di dunia menjadikan money, degree, status as their goals. Padahal itu bukan goalnya. Itu adalah tools. Itu adalah sarana, alat for you to glorify God. For you to serve God. Karena Tuhan mengatakan apa? Nyala iblis. Sekali lagi Tuhan memakai apa? Firman Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, saya ada beban. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Don't forget your identity. Karena di masa-masa seperti ini, terutama di masa pandemi, kita tahu bahwa situasi sulit. Banyak orang memakai shortcut. Banyak orang gelap mata, menghalalkan banyak cara untuk bisa survive di dalam hidup. Mengapa orang melakukan hal itu? Jawabannya sederhana. Because they don't believe God. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Mungkin kalian mungkin akan bertanya kepada saya, loh, tapi banyak juga loh orang Kristen, anak Tuhan melakukan hal itu. Maka saya punya jawabannya. Jawabannya sama. Because they don't believe God. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya pernah mengalami titik yang seperti itu. Karena masalah terlalu berat. In one point in my life, satu titik dalam hidup saya juga start to question. Saya mulai menanya, God, are you real? God, are you see my condition? God, are you know what I feel? God, are you there? Are you with me? Why you not help me? Why you not bless me? Why you bless other people and you not bless me? So, seringkali di titik itu saya bertanya hal itu. Saya menanyakan eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan. Dan saya mulai mempertanyakan, are He is real? Apakah Dia itu nyata? Dan saya mulai mempertanyakan His work of the cross. Pekerjaan salibnya. Saudara, saya ingat satu khotbah dari Pastor Aris. Waktu saya mengalami hal itu, ya di dalam hidup saya tahun ini ya, sekitar awal pertengahan tahun, I'm in the lowest point of my life gitu kan. Lalu saya ingat khotbah Pastor Aris, dia mengatakan kalau dia ingin membuktikan cintanya pada istrinya, let's say ya, misal contohnya istrinya ini pengen Pastor Aris membuktikan cintanya. Pastor Aris ngomong, oke, maka saya akan ajak dia holiday ke Bali. Lalu istrinya ngomong, oh yes, I love you, tapi it's not enough. Lalu Pastor Aris ngomong, oke, kalau gitu aku akan beli villa di Uluwatu. Wah, dengan view yang langsung ke laut. Lalu istrinya happy, wah, so good, I love you. Tapi istrinya ngomong,
Tapi it's not enough. Lalu Pastor Aris kasih ilustrasi lagi. Let's say, to prove my love, untuk membuktikan cintaku pada istriku, lalu terjun dari Uluwatu ke laut, die. Lalu istrinya masih ngomong apa? It's not enough. Lalu Pastor Aris ngomong, maka nggak ada lagi proof atau bukti yang bisa membuktikan cintanya kepada istrinya. It's same with Jesus. Bukti cinta Tuhan yang terbesar terhadap diri kita adalah He died on the cross. Dia mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. 1 Korintus. Kristus sudah mati untuk kita saat kita sebagai orang berdosa. Yesus tahu bagaimana hidup kita. Yesus tahu apa yang terjadi besok. Yesus tahu apa yang terjadi minggu depan, tahun depan. He knows everything. Dia tahu keberhasilan kita. Dia tahu kegagalan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keburukan kita. Dia tahu segala hal di dalam hidup kita. Tapi walaupun dia tahu, dia tetap mau mati di atas kayu salib. Why? Karena cross, kayu salib, itu adalah demonstrasi, bukti cinta Tuhan kepada kita. Kalau kita masih meragukan kasih Tuhan di atas salib, maka nggak ada jalan bagi Tuhan untuk membuktikan cintanya. Karena itu ultimate love. Itu adalah cinta yang ultimate, yang paling unggul yang Tuhan berikan kepada manusia. That's why ketika saya ingat cerita ini, seluruh pertanyaan di dalam hati saya, seluruh panah api si musuh yang menyerang my identity in God, tiba-tiba drop. Roma mengatakan, inilah bukti cinta Tuhan kepada kita. Bukti apa? He poured out His Holy Spirit into our heart. Dia mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita. That's the proof. Saudara, saya ingat setiap kali saya mulai lemah dan saya mulai question, saya mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Then I know, the devil want to attack my identity in God. I know. Then what should I do? I need to spend my time with the Lord. Remember His love, His sacrifice on the cross. Karena itu 1 Korintus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, saat kau memecahkan roti ini, kau minum anggur ini, di saat itulah kau harus mengingat Tuhan. Mengapa perjamuan kudus itu penting? For us to remember Him. Bagi kita untuk mengingat Dia dan mengingat kematiannya. Karena begitu kita mengingat Dia, apa yang Tuhan lakukan di atas muka bumi bagi kita, begitu kita mengingat bagaimana Dia mati bagi kita di kayu salib, then our identity in Christ itu akan terjaga. Our faith akan terjaga. Our hope akan terjaga. Our trust akan terjaga. Saudara, saya tahu nggak mudah. Challenge hidup itu banyak. Ya, terutama bagi kalian yang sedang memasuki usia produktif. Kalian lagi membangun karir. Kalian lagi membangun hidup kalian. Kalian punya banyak prioritas dalam hidup. Kalau dulu masih teenagers, masih remaja, masih kuliah, mungkin prioritasnya adalah belajar. Ya, nggak terlalu pikirin how to manage your life. Ya, gimana cara kalian manage atau hidup kalian. Tapi begitu kalian sudah masuk dunia kerja, maka kalian ketemu lingkungan yang berbeda, pola pikir, mindset yang berbeda. Saya tahu nggak mudah. Tapi saudara, Community Harvest Church, saya mau encourage. Apapun badai, tantangan, atau hal yang sedang kalian hadapi, don't lose, don't forget your identity in Christ. Jangan karena kesulitan, lalu kita meninggalkan iman kita. Ingatlah Paulus mengatakan kita sudah memulainya dengan roh, apakah kita mengakhirinya dengan daging. Kamu sudah memulai sebuah pertandingan yang baik, maka kita harus menyelesaikannya. Saya tahu kita semua lelah, kita semua capek, kadang kita nggak nemu jawaban, kadang kita berdoa, nggak nemu jawaban, kadang-kadang kita mendengar khotbah juga nggak nemu jawaban, dan don't give up. Percayalah, Tuhan itu sumber jawaban. Segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa
Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Karena saat kita dicobai, Ia sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. 1 Korintus 10:13. Trust His word, trust His way. Firman itulah yang akan melindungi identiti kita di dalam Tuhan. Saya berharap firman malam hari ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan bagi kalian di tengah badai situasi pandemi. Dan saya berdoa, semoga kita bisa segera onsite, sehingga kita bisa berkumpul bersama, saling encourage, saling menguat. Baik, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Suduriya baharaba kuraba syakaraba kuraba syataraba haraba kuraba. Suduriya bahuraba karaba karaba kuraba karaba. Tuhan, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberikan sebuah teladan bagi kami saat Allah Bapa meng-acknowledge dirimu. Tuhan, Kau segera dicobai. Tapi di dalam pencobaan itu, saat iblis attack your identity, Tuhan, Kau tetap mempertahankan your identity. Kau tetap percaya bahwa dirimu adalah anak Allah. Tuhan, seringkali saat masalah menimpa hidup kami, saat ada kesulitan di dalam hidup kami, seringkali iman kami goyah. Saat iblis menyerang our identity, kami merasa bahwa, God, are you in here? God, do you love me? God, are you with me? God, do you bless me? God, why you not help me? Tuhan, tapi malam ini melalui firman-Mu kami menyadar bahwa kami perlu firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Ya, saat panah api si musuh itu tiba, firman-Mu akan memprotek, firman-Mu menjadi pedang roh yang mengkonfirmasi identiti kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh bertahan hari ini di dalam gereja, tak mempertahankan kasih iman kami kepadamu, sekalipun seringkali tangan lutut kami goyah. Tapi Tuhan, kalau kami masih bisa berdiri, kami bisa mendengar firman-Mu, semua adalah karena anugerah-Mu. It's not us, but by your grace. Makasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi terang, boleh menjadi gada dan tongkat saat mereka melewati the valley of death, lembah kekelaman. Aku percaya karena ada gembala yang baik, Kau Tuhan yang baik, Kau mengasihi kami dahulu, sekarang sampai selamanya. Makasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi firman-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan, Community of Church, aku berdoa biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Oke? Sampai ketemu lagi di ibadah Zoom dan di ibadah online selanjutnya. Dan mari kita berdoa sama-sama semoga kita bisa ibadah online. Oke? Jesus love you and God bless your life. Bye-bye.